Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Dialog Spesial. Bersama saya Bilal Mubarak Ahmad. Di episode kali ini kita akan membahas tentang karir serta pengalaman seorang Ahmadi yang berprofesi menjadi anggota TNI. Untuk itu kami sudah mewawancarai Bapak Saifullah. Berikut hasil wawancara kami bersama beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Saifullah bin Ahmad Sarido Wongso Dipuro. Lahir tanggal 20 November 1943. Saya anak nomor 9 dari 12 saudara ya, di Yogyakarta. Pada bapak saya waktu itu adalah seorang guru sekolah dasar, ya, sehingga dengan kehidupan yang sederhana ini, saya bercita-cita setelah tamat dari sekolah SMA ingin melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan, khususnya Akademi Angkatan Udara. Sehingga pada waktu itu saya berusaha untuk menjaga kesehatan dan baik jasmani maupun rohani, dan tentunya untuk menjadi seorang anggota TNI selevel akademi itu harus mempunyai ilmu pengetahuan atau knowledge yang cukup, sehingga saya harus banyak belajar untuk ini. Itu sehingga motivasi saya ingin lepas daripada orang tua dan berusaha sendiri untuk bisa menempuh karir saya, tentunya dengan pertolongan daripada Allah dan doa daripada keluarga maupun dari keluarga anggota Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Ya, selama anggota TNI saya kebetulan memang mempunyai keinginan dan hobi sebagai seorang penerbang, dan alhamdulillah saya dulu masuk sebagai penerbang di Akademi Angkatan Udara, dikirim ke luar negeri, ke Rusia selama 3 tahun 8 bulan. Dari 75 penerbang, calon penerbang, ya, saya mengikuti pendidikan di pesawat jet L-29, MiG-15, MiG-17, MiG-21. Alhamdulillah bisa termasuk yang lulus 19 orang dari penerbang MiG-21 dan kembali ke Indonesia sebagai seorang penerbang. Memang ceritanya dulu saya masuk, kalau dulu kan izin orang tua itu tidak terlalu diperlukan dulu. Jadi saya itu dulu daftar itu tanpa memberitahu orang tua. Jadi malah tahu-tahu orang tua saya udah masuk, dan saya ngirim surat karena waktu masuk pendidikan di Akademi Angkatan Udara itu 4 bulan pertama tuh tidak boleh kirim surat, tidak boleh beritahu, dan waktu itu belum ada HP kan, jadi nggak tahu. Saya kirim surat pertama itu setelah saya di luar negeri, baru nggak tahu, Bu, saya sudah masuk di Angkatan Udara, saya sekarang di luar negeri. Wah, ibu saya, orang tua saya kaget, tapi orang tua saya tetap merestui dan mendoakan, sehingga tentunya tanpa restu orang tua saya tidak bisa seperti ini. Saya sebagai sekarang alhamdulillah diberi pangkat terakhir Marsikal pertama TNI, dan itu saya dari rating saya itu ada 437. Karena waktu itu kita persiapan perang dengan Dwikora, perang Dwikora itu nyetak 443 taruna. Itu dulu perkiraannya, perhitungannya nanti separuh ini habis, Pak, habis perang, tinggal separuh lah kira-kira yang masih hidup. Sehingga tapi karena perang Dwikora itu hanya berlangsung sebentar, tidak berlanjut, sehingga 437 itu masih banyak hidup. Tapi yang kebanyakan pensiun kolonel, ada juga yang letnan kolonel mungkin. Ya alhamdulillah saya sebagai seorang Ahmadi ya masih kebawa, dapat bagian lah sebagai seorang marsikal, atau kalau di angkatan umumnya itu jadi jenderal lah begitu. Itu semua adalah karunia Allah, bukan karena saya punya kelebihan kemampuan, enggak. Itu yang saya rasakan.
dalam hal ini, saya sebagai anggota TNI tentunya saya harus patuh taat kepada pimpinan TNI. Dalam hal ini adalah Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI, di mana di sana ada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib ABRI. Itu harus kita taati dan kita ikutin. Sebagai anggota jemaat tentunya saya harus taat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan di dalam jemaat tentunya ada khalifah. Sekarang ini adalah khalifah yang kelima, dan tentunya kepada pendiri jemaat Ahmadiyah yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Sebetulnya secara hal yang menonjol tidak ada. Jadi karena kita juga jemaat Ahmadiyah ini adalah jemaat Islam atau sebagai bagian daripada agama Islam juga, maka karena semuanya di dalam rukun Islam, rukun imamnya sama, relatif tidak terlalu banyak hal-hal yang mempengaruhi. Sehingga dalam hal ini ya kami bisa melaksanakan kegiatan di dalam TNI, ya tentunya kami mengikuti patuh pada aturan-aturan di dalam TNI. Nah, di dalam kegiatan kejemaatan juga kita ngikutin patuh kepada pimpinan daripada rohani kita. Ya tentunya ini semua mesti harus ada belajar dulu. Tidak sekaligus 13, tapi 13 itu adalah macam pesawat yang pernah saya terbangkan, itu total 13, yaitu dari pelajaran pertama karena dulu saya dididik untuk pesawat tempur dalam rangka persiapan Dukora di Rusia, yaitu pesawat L-29 itu jet, MiG-15 jet, MiG-17 PF itu jet sudah supersonik, kemudian MiG-21 FL itu 2,5 kali kecepatan suara supersonik. Karena kemudian situasi waktu itu di Indonesia karena adanya politis, maka saya menerbangin juga pesawat Glatek PCL-14, pesawat Dakota C-47, Skyfan, Skyliner, Cessna 207, 401, 402, kemudian juga Fokker Friendship di sipil, Fokker Troopship di Angkatan Udara, dan Triton di Angkatan Udara. Jadi 13 macam pesawat itu tidak sekaligus, tapi di dalam kurun waktu tertentu saya menerbangkan, sehingga total yang sudah saya pernah terbangkan adalah 13 macam pesawat di Angkatan Udara dan maupun penerbangan sipil. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan kenyamanan kepada saya di dalam melaksanakan tugas ini. Ya, saya pernah pertama mengalami accident stuck pada high power di pesawat MiG-21 di Rusia. Alhamdulillah saya bisa mengatasi yang seharusnya saya disuruh eject atau bail out dari pesawat, namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dengan instruksi daripada komandan skuadron saya, sehingga saya bisa mendarat dengan selamat. Meskipun mendarat di luar landasan, yaitu undershoot 6 meter dari landasan, 30 meter dari ujung landasan dan 6 meter di landasan, namun semua itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga alhamdulillah saya selamat bisa mendarat. Kemudian saya di-grounded 2 hari dan kemudian terbang lagi, dan alhamdulillah bisa lulus sebagai penerbang MiG-21 di luar negeri di Rusia. Kemudian di Indonesia, di penerbangan TNI Angkatan Udara di transport di Fokker 27 mengalami 3 kali single engine, dan salah satunya adalah meledak di udara, kebakar di udara. Dan semua itu tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala saya bisa selamat. Yang menurut perhitungan mungkin sulit. Ya, karena waktu itu sampai di atas tuh sampai engineer saya itu saya pukul di udara karena salah tindakan. Karena kalau saya membiarkan tindakan daripada engineer saya, kemungkinan besar kita semua akan
jatuh masuk di laut. Jadi pertolongan Allah itu banyak yang saya terima pada waktu dalam kondisi-kondisi di mana sesuatu yang sangat menyulitkan. Tapi pertolongan itu tiba-tiba muncul dan alhamdulillah saya bisa melaksanakan itu tanpa berbuat sesuatu yang menyalahi prosedur sehingga saya bisa kembali dengan selamat. Kejadian Angkatan Udara, kejadian single engine itu adalah yang meledak itu antara Ujung Pandang Jakarta, kemudian single engine dan saya terpaksa garis down karena pneumatik turun di bawah minimal, itu antara Manokwari ke Timika. Saya membawa satu pasukan Aplus dari Angkatan Darat dari Manokwari ke Timika dan saya bisa divert lari ke mendarat di Biak. Dengan cuaca kondisi waktu itu adalah 7/8 cloud base-nya. Kemudian saya dari Jakarta, Halim menuju Pontianak, terjadi juga kejadian single engine. Waktu itu hari Minggu pada waktu pas mau pemilu, membawa kotak pemilu, namun alhamdulillah bisa selamat mendarat di Pontianak. Kemudian kejadian jadi 3 di Manokwari, Timika, Pontianak, Halim Pontianak, dan Ujung Pandang Jakarta. Di sipil itu penerbangan dari Palembang ke Jakarta mengalami satu single engine juga, dari Manokwari menuju Ujung Pandang Palu, dan di Balikpapan menuju Surabaya. Dan semua itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya karena semua adalah karena pertolongan dari Allah. Dan itu tadi di dalam menempuh karir saya berpegang kepada 3 hal, yang itu untuk aspek pertama adalah kita harus menjaga kesehatan jasmani. Sebagai seorang militer, apalagi sebagai seorang pilot, itu masalah kesehatan jasmani harus dijaga sebaik-baiknya. Dan kemudian juga sebagai seorang perwira, apalagi perwira menengah, itu waktu itu adalah menjaga kesehatan rohani, di mana kita tidak boleh melanggar perintah-perintah Allah dalam hari ini, ya hal-hal yang dilarang tidak boleh, dan menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintah-perintahnya, terutama di dalam menjalankan ibadah, sholat, puasa aja, bukan hanya puasa Syawal, tapi juga puasa Senin, Kemis itu biasa kami laksanakan. Menjauhi larangan, misalkan waktu di luar negeri itu orang biasa di sana minuman keras, kita tidak minum, ya kan. Mereka biasa pergi ke klub-klub yang di Indonesia mungkin tidak pantas, atau di luar negeri sana biasa, kita tidak melaksanakan. Itulah larangan-larangan di dalam agama, ya kita laksanakan. Insya Allah dalam hal ini Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita menuju kepada kehidupan yang sukses baik jasmani maupun rohani. Ya, itu suatu hal yang alamiah lah. Memang sebagai saya mempunyai anak 4, ya, dari satu istri, dan sekarang udah punya cucu 10. Ya, selalu doa dari istri, dan waktu itu masih ada kedua orang tua itu kami selalu minta doa restu, selalu minta didoakan. Juga tidak terlepas juga dari Bapak Mubali, dari rekan-rekan daripada jemaat, kita selalu mohon doa restu, karena tugas yang kita laksanakan itu bukan tugas yang umum. Kita terbang di udara itu, terbang di mana harusnya manusia tidak hidup di situ, tapi kita harus bisa melaksanakan tugas-tugas seperti itu. Jadi ya istri dalam hal ini, keluarga juga, ya semua pasrah kepada Allah dan sabar dan berdoa. Dan itu yang saya rasakan sampai sekarang. Alhamdulillah dalam usia sekarang saya udah 76 tahun, masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Saya kira cuma begini, di dalam kehidupan TNI saya kira kan masalah disiplin itu sangat menonjol.
jangan menonjol. Tapi yang penting di dalam kehidupan di TNI itu tadi, yaitu masalah kita menjaga kesemaptaan atau kesehatan jasmani supaya kita itu, karena tugas-tugas TNI itu banyak tugas-tugas yang di samping menggunakan pikiran tapi juga menggunakan fisik. Itu kami jaga terus sehingga ya saya di TNI Angkatan Udara itu selalu ikut menjadi tim olahraga, terutama olahraga tenis, ya kan, sehingga ada beberapa piala medali yang dapat di dalam olahraga tenis, dalam Kaso Cup atau di dalam Panglima Cup kita jaga. Setelah pensiun pun saya masih terus menjaga kesemaptaan jasmani ini, di samping kesemaptaan rohani, yaitu kegiatan-kegiatan di dalam jemaat juga insya Allah kita bisa terus mengikuti, menghadiri, termasuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam membayar canda, ya, tarikh jadid, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dan alhamdulillah saya dan istri saat ini sudah menjadi seorang musi berwasiat, dan saya juga sudah mendonorkan nanti untuk mata, kornea mata saya, istri itu sudah mendonorkan untuk kepentingan kemanusiaan. Itu seperti anjuran daripada pimpinan jemaat kita. Ya, ini cerita yang menarik. Dulu saya kan dari penerbang transport itu mendidik untuk penerjun, ada istilahnya halo dan haho. High altitude, low opening, jadi terjun pada ketinggian tinggi 10.000 feet, open pada ketinggian bawah, jadi buka payungnya di bawah. Ada juga yang namanya haho, high altitude, high open, itu buka pada ketinggian tinggi. Terus kemudian meluncur, itu digunakan oleh pasukan Inggris waktu ke Malvinas, ke Argentina, penyerang ke sana. Nah itu saya ikut mendidik mereka, khususnya untuk terjun malam. Nah, latihannya adalah di Jawa Barat. Saya terbang dari Bandung, menerjunkannya di Margahayu. Nah, malam, karena malam tempat terjunnya itu harus tahu titik temunya, karena malam itu semuanya banyak lampu di luar kan, mana nanti penerjun harus menuju ke titik mana. Bisa-bisa salah ke lampu di jalan raya atau bagaimana kan begitu. Jadi dari Bandung saya terbang menuju Margahayu, terbang rendah, terus namanya jumping master. Jadi pimpinan dari penerjun itu melihat ke bawah dulu, ini loh titiknya, dropping zone-nya, kemudian saya spiral climbing, naik sampai 10.000 feet, baru terjun. Terjun itu mereka pakaian hitam-hitam. Zaman waktu itu zaman susah, jadi pilot itu penerjun itu hanya pakai kayak helm dari kain, kemudian di sampingnya itu pakai senter atau sentolop kecil, diikat pakai rapiah. Ya, zaman susah waktu itu. Tujuannya apa? Itu nyala supaya di atas tuh antar penerjun freefall itu tidak tabrakan karena ada lampu, ya kan? Nah, pada waktu saya sudah di atas dropping zone, saya loncat, mereka terjun karena 10.000 feet, di mana density-nya rendah, luncurnya cepat. Itu sentolopnya itu lepas dari helmnya itu, helm yang dari kain tadi lepas, jatuh sendiri, jatuh bebas, sehingga penerjun itu tanpa senter, ya kan? Nah, di bawah itu teriak, loh, kok payungnya nggak buka? Karena itu sentolop kan jatuh terus. Ya, ternyata alhamdulillah penerjun di atas tuh tidak terjadi tabrakan. Jadi biar terjun masing-masing, karena penerjun itu antara 15 orangan lah gitu. Jadi setelah dia terjun, buka, ya, mereka mengendalikan mendarat satu-satu. Selamat, alhamdulillah. Jadi saya sebagai penerjun juga punya rasa ikut bertanggung jawab lah kalau ada kecelakaan. Semacam itu. Itu menarik. Yaitu pesan saya kepada generasi muda, adik-adik saya, anak-anak saya, bahwa di dalam keberhasilan
khususnya di dalam kehidupan dunia yang nanti juga akhirnya menuju kepada kehidupan akhirat. 3 hal tadi yang saya ingin tegaskan, yaitu jagalah kesehatan jasmani Anda, ya kan. Jadi seperti ajaran Rasulullah, sekarang banyak anak-anak yang obesitas, gemuk dan sebagainya. Anjuran di dalam agama Islam, misalkan makan itu ya secukupnya. Perut itu dibagi sepertiga untuk padat, sepertiga untuk cairan, sepertiga untuk nafas. Nah, itulah dijaga. Meskipun sekarang banyak mall, banyak fried chicken, banyak makanan-makanan yang macam-macam, tapi tetap anjuran Rasulullah inilah yang menjadi pegangan kita. Itu untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan rohani, yaitu tadi, jangan melepaskan sholat 5 waktu. Syukur bisa dengan sunah-sunahnya, puasa, kemudian amalan-amalan. Di dalam jemaah itu banyak sekali amalan. Ada lebih dari 40 pengorbanan-pengorbanan. Usahakan itu diikutin. Dan juga tidak terlepas dalam hal ini adalah kalau masih punya orang tua, doa dari orang tua, terutama kepada ibu, itu harus kita bersantun. Doa seorang orang tua, apalagi dari ibu, itu adalah sangat manjur di dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai kita itu merasa keberatan. Saya dulu di sini memuliakan orang tua, mertua, bukan mertua saya. Itu beliau meninggal pada usia 97 tahun. 3 tahun itu sudah terus terang aja hanya di tempat tidur aja. Ada orang yang merasa bahwa itu merupakan suatu keberatan atau suatu beban lah. Tapi bagi saya itu adalah suatu kemuliaan, di mana saya bisa membalas budi orang tua yang dulu kecil, yang dulu mungkin memandikan kita, mencebohi kita, mengurus kita supaya kita bisa besar seperti ini sehingga mendapat suatu posisi seperti ini. Nah, sekarang orang tua juga sudah tinggal bisa berbaring, ya, bukan orang tua, mertua aja. Itu sama dengan orang tua. Harus kita hormati dan kita lakukan sama dengan seperti kita dulu dibesarkan oleh orang tua. Jadi kemuliaan orang tua adalah termasuk kemuliaan yang wajib kita junjung tinggi, ya, setelah Rasulullah, ya. Itu orang tua merupakan junjungan kita yang berikutnya. Sehingga di dalam keluarga ini insya Allah sih saya menganjurkan kepada anak-anak kita, ya itu tadi, hormatilah orang tua, dalam arti bukan hormat dalam arti secara tapi secara perilaku, ya, kasih sayang, ya, dalam arti seperti orang tua yang memelihara anaknya. Itu harus kita balaskan juga kepada orang tua kita nantinya. Kalau orang tua kita sudah tidak punya kekuatan, tidak punya tenaga, itu yang laksanakan, sehingga alhamdulillah kita itu hidup tentram, sabar, tidak terkacau dengan situasi lingkungan yang mungkin kurang kondusif. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikian tadi hasil wawancara kami dengan Bapak Saipullah. Semoga dapat memotivasi serta menjadi panutan bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang telah menyaksikan dialog spesial pada episode ini. Jangan lupa saksikan dialog spesial pada episode-episode berikutnya. Saya Bilal Mubarak Ahmad beserta kru MTA yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.